membuat Bapak ini tertarik menjadi seorang jurnalis? Eh, jadi jurnalis mungkin gara-gara pemikiran random aja ya. Jadi pas SMA bingung tuh mau ambil jurusan apa kuliah. Terus pas kelas 3 SMA tuh saya mikir saya sukanya apa ya. Sukanya satu nonton bola, nonton dan main bola. Dua, saya suka nulis karena dulu suka ngeblog. Pernah dengar nggak blogspot di WordPress gitu-gitu? Bikin artikel gitu. Ngeblog cerita kehidupan sehari-hari gara-gara terinspirasi baca buku-buku ini Raditya Dika. Jadi karena saya suka nulis dan saya suka bola, saya pikir digabungin aja nih jadi wartawan bola, jadi nulis bola gitu. Jadi kan bayangan saya dulu gua akan dibayar untuk nonton bola gitu kan. Makanya dengan pikiran sesederhana itu kita coba ambil jurnal deh, cari jurusan jurnalistik. Makanya terus masuk jurnal UMN karena kebetulan UMN waktu itu baru buka kan. Saya angkatan ketiga di UMN. Cuma waktu itu udah tahu kalau dia kampusnya Kompas Gramedia, jadi mungkin boleh nih jurusan jurnalistiknya ambil. Ternyata menyenangkan lah, maksudnya suka lah dengan dunia jurnalistik, terus dengan apa yang diajarkan dosen, dengan teman-temannya, makin suka nulis, makin suka liputan. Udah akhirnya keterusan sampai sekarang, lulus kerja jadi wartawan sampai sekarang. Nah, bagaimana sih proses pengumpulan informasi sebagai seorang penulis hingga publikasi sebuah berita? Sebagai seorang wartawan tulis, ada banyak cara tentu ya untuk mengumpulkan bahan-bahan untuk ditulis, entah melalui proses wawancara, riset, dan sebagainya. Kalau wawancara tentu saja kita bisa lakukan via telepon, atau kita bisa temui langsung narasumbernya. Kemudian ya kita lakukan wawancara berdasarkan isu yang sedang kita kejar gitu. Kalau riset ya banyak lagi caranya. Riset internet bisa kita mencari informasi di website pemerintah, mencari data di Badan Pusat Statistik, terus bahkan kita membuka sosial media lalu kita cari data informasi yang ada di sana, pernyataan-pernyataan tokoh-tokoh yang ada di media sosial itu pun bisa dipakai misalnya. Ya kita kumpulkan informasi itu lalu kita tulis menjadi sebuah berita. Tentu kan berita yang ditulis pun kita tulis dengan angle yang sudah disepakati saat rapat redaksi di kantor. Jadi sudah dirapatkan dulu nih kita mau nulisnya dari arah mana, fokusnya kemana, makanya agar tulisannya jadi lebih fokus gitu ya. Nah, apa aja sih Pak langkah-langkah penulisan suatu berita? Tentunya saat kita mau menulis sesuatu kita butuh bahannya dulu, bahan untuk ditulisnya. Nah belanja bahannya itu ya tadi yang saya sempat cerita juga bahwa kita belanja bahan dengan interview narasumber, dengan riset internet gitu ya, banyak caranya. Nah pas kita mau menuliskan beritanya, tergantung kebutuhannya kita mau bikin berita seperti apa. Misalnya bikin berita hard news itu, atau berita keras gitu ya, berita singkat hard news atau disebutnya straight news. Ya biasanya itu singkat, padat aja, mungkin cuman beberapa ratus kata, 400-500 kata, dan ditulis dengan struktur piramida terbalik. Di dunia jurnalistik itu disebutnya piramida terbalik. Jadi ditulis dengan dimulai dengan 5W1H, lalu kita menuliskannya bagian-bagian yang terpenting dulu sampai yang dianggapnya yang paling tidak penting ada di bawah.
Selain hard news ada juga tulisan feature ya, atau soft news gitu. Gitu biasanya kita fokus kepada satu dua aspek yang paling penting dari sebuah isu. Jadi dari 5W1H kita ambil satu dua elemennya, lalu kita fokus di sana. Biasanya banyak mengangkat human story, kisah-kisah manusia di situ, dan model penulisannya pun lebih fluid gitu ya, lebih membuka ruang-ruang eksperimen dibandingkan menulis hard news ataupun straight news. Serba penting kolaborasi dengan rekan-rekan jurnalis lainnya dalam proses produksi berita. Kalau dengan sesama wartawan ya tentu tergantung kebutuhannya ya. Ya kalau misalnya dari satu kantor nih, saya misalnya kerja di Project Multatuli atau di BBC, saya diminta kerjasama sama wartawan lain. Kamu kerjasama berdua nih untuk mengerjakan tulisan soal pelantikan Prabowo sebagai presiden atau soal menteri-menteri baru Prabowo. Ya udah kita bagi tugas aja, kamu cari bahan yang mana, aku cari bahan yang mana, lalu kita bikin tulisannya, lalu kita gabungkan tulisannya. Kalau dengan wartawan-wartawan dari media lain ya beda lah ya. Paling kita kolaborasinya dalam hal saling berbagi kontak narasumber, saling berbagi info konferensi pers, akan ada acara apa di mana, terus ada berbagi gosip-gosip politik misalnya, berbagi informasi di grup WhatsApp atau pas ketemu langsung. Seringnya ya kolaborasi seperti itu. Tapi kalau dalam nulis berita sih ya kita nulis sendiri, atau misalnya ditugaskan nulisnya berdua, ya kita nulis berdua. Gimana sih kalau Bapak nggambarin hubungan antara jurnalis sama PR itu? Sebenarnya ada saling membutuhkannya lah ya. Kan bagian PR atau bagian humas gitu dari sebuah perusahaan atau dari sebuah kantor pemerintahan, mau nggak mau kan wartawan harus berhubungan dengan mereka, misalnya untuk minta tanggapannya, ada isu ini nih, boleh dong minta tanggapannya seperti apa sih dari perusahaan atau dari pemerintah. Terus kalau ada acara yang mengundang narasum tertentu atau acara yang membahas isu tertentu, biasanya PR juga butuh publikasi wartawan. Terus mereka pun kalau ada kebijakan tertentu atau keputusan perusahaan yang penting ingin disebarluaskan pada publik, mereka kan juga butuh bantuan wartawan. Jadi ya sebenarnya saling membutuhkan lah. Jadi enaknya tuh kalau antara wartawan dan PR bisa ketemu titik seimbangnya, jadi saling membantu. Cuman ya kadang-kadang kita wartawan mungkin sebel gitu berhadapan sama PR yang nggak mau kasih tanggapan atau nggak mau ngomong, atau PR pun juga sebel karena wartawan nanya mulu gitu ya. Ya itu wajar lah ya dinamikanya, cuman sebenarnya idealnya mah saling membutuhkan antara keduanya. Saran-saran buat PR itu harus kayak gimana sih? Oh ya boleh. Ini sih, kalau saya sebagai wartawan berharapnya ini lah ya, kita bisa membangun hubungannya yang enak, yang komunikasinya yang enak, yang halus. Jadi enggak saling mencari kalau ada butuhnya doang. Jadi yang enak tuh kalau kita bisa, kadang bahkan jadi kayak rasanya kayak teman-teman gitu. Jadi kalau ada apa-apa pun bisa dikomunikasikan dengan lebih enak lah. Misalnya saya kontak orang PR-nya, ini benar gak sih perusahaan kayak gini, benar gak sih perusahaan mau apa nih, misalnya merger sama perusahaan lain atau mau ekspansi bisnis apa, atau benar gak
demikian juga gitu kalau dia mungkin butuh suatu pemberitaan, dia bisa hubungi wartawannya juga dengan lebih enak. Ini cocok gak sih kalau saya kirim rilis atau informasi kayak gini, apa enaknya gimana ya dikemasnya, atau yang dianggap penting oleh rekan-rekan media tuh kayak gimana sih, jadi kan bisa diobrolin kan. Jadi kalau enak kalau hubungan yang terbangun tuh halus gitu ya, kayak teman mungkin, dan nggak saling cari kalau ada butuhnya doang. Dapat sih, maksudnya berapa kali ketemu gitu, berkawan dengan teman PR atau humas yang enak seperti itu, tapi masalahnya nggak banyak yang seperti itu. Dan yang banyak ditemukan justru yang ini ya kalau ada butuhnya aja gitu, biasanya menghubungi permisi, menyebar rilis atau informasi, udah dikirim aja. Terus tiba-tiba nanya, ini kapan naiknya beritanya ya? Siapa lu? Mau penting berita lu buat gua. Jadi ibaratnya enak lah kalau ada hubungan yang baik di antara kedua. Halo Kak, selamat siang. Terima kasih udah meluangkan waktunya Kakak buat di sini. Jadi hari ini kita mau interview Kakak nih seputar profesinya Kakak di sini sebagai fotojurnalis. Mungkin kita bisa mulai dari kenapa Kakak menekuni profesi ini. Oh ya, pertama kali aku suka motret ya. Zaman kuliah dulu mulai naik ketertarikan soal memotret, jadi fotojurnalis gitu loh. Awalnya ngajar di sini juga dengan fotografi dasar gitu dengan Mas Ari yang botak itu orangnya, kalau tahu, yang ngajar DKV. Nah dari situ mulai foto story, terus ya dari situ ya mendalami soal foto, kemudian ikut kelas-kelas di luar kampus seperti itu ya, kemudian ya akhirnya sudah kecemplung langsung ya terusin aja gitu. Mungkin terus bagaimana proses kerja Kakak mulai dari pengumpulan informasi sampai publikasi sebuah berita? Oh, kalau aku biasanya proses kerjanya aku akan riset dulu. Jadi misalnya ada informasi masuk, aku akan riset Google dulu kita ya. Riset Google, teori-teori apa saja yang perlu, baca-baca jurnal atau baca-baca berita, latar belakangnya seperti apa. Baru kemudian riset lapangan. Nah biasanya aku datang, aku lihat kondisi lapangan seperti apa, siapa saja yang bisa diwawancara, mencari orang-orang yang bisa diwawancara, gitu kan. Kalau aku foto, kemudian aku bakal lihat background seperti apa, terus komposisi seperti apa saja yang difoto berdasarkan riset Google sebelumnya gitu loh, riset di belakang sebelumnya seperti itu. Baru dari situ kalau sudah dapat semuanya, baru kita mulai wawancara. Tapi aku pun biasanya kalau ngerjain foto story ya, aku nggak langsung ngeluarin kamera. Biasanya aku wawancara dulu, nanya-nanya dulu, akrab dulu dengan subjek yang akan difoto misalnya. Dia sudah akrab, baru aku ngeluarin kamera. Aku coba dulu, adaptasi dulu dia sebagai subjek gitu kan, supaya tidak canggung di depan kamera. Nah baru kita mulai foto-foto seriusnya di hari-hari selanjutnya atau jam-jam selanjutnya seperti itu. Baru kemudian selesai foto ya biasa ngedit foto, pilih foto, edit foto sambil nulis gitu. Baru kita kirim. Begitu. Gitu. Kalau menurut Kakak nih, seberapa penting kolaborasi dengan rekan-rekan jurnalis lainnya dalam proses produksi berita? Oh ya penting. Karena rekan-rekan jurnalis ini banyak faktor ya. Bisa data, mereka punya data apa yang bisa kita pakai untuk mendukung proses jurnalistik kita, proses peliputan. Mereka punya kontak, mereka punya latar belakang nggak yang bisa mereka ceritakan. Misalnya mereka pernah liputan yang sesuai dengan yang kita mau liputan juga seperti itu. Bisa ngasih latar belakang apa, kontak, data. Sama kemudian kalau misalnya kita harus kolaborasi dengan penulis, aku fotografer, dia penulis, ya kita kolaborasi bagaimana menyesuaikan waktu, menyesuaikan irama dan temanya seperti apa yang mau dia tulis gitu. Baru aku foto seperti itu. Seperti itu aja sih.
Oke, tadi kan kita udah mendengar nih seperti kayak ritme kerjanya kakak lah ya. Nah, berarti pasti ada tantangan yang kakak hadapi kan? Hmm. Nah, kira-kira tantangan terbesar kakak yang udah dihadapin selama berinteraksi dengan pihak PR itu apa? Oh, PR ya. PR itu tantangan terbesarnya itu birokrasi dari perusahaan dia biasanya. Jadi misalnya kita ingin menghubungi sosok tersebut gitu loh, kan ada jabatan tertentu, jabatan tinggi misalnya CEO atau pejabat negara. Nah itu biasanya proses panjangnya itu ada di birokrasinya, pengajuan suratnya, dia mau mengajukan wawancara ke pihak atas gitu. Seperti itu sih sebenarnya yang menjadi permasalahannya. Itu beberapa juga memang kadang-kadang PR tergantung kedekatan kita dengan narasumber utama juga sebetulnya. Itu kita bisa kontak langsung atau bisa lewat kemudian PR. Seperti itu. Lalu ada pengalaman tertentu nggak yang kakak anggap paling sulit nih saat berkomunikasi sama PR? Ya. Ya ujung-ujungnya ya sebenarnya birokrasi lagi ya. Pengalaman paling sulit sih di situ. Bukan masalah PR-nya, tapi memang masalah dengan sosok jabatan yang akan sosok narasumbernya misalnya. Memang kalau jabatan lebih tinggi, menteri apalagi gitu. Karena kemarin punya pengalaman memang mau meliput soal IKN ya. Kita mau wawancara dengan waktu itu PJ IKN-nya itu Basuki, nggak salah, Pak Basuki. Seperti itu. Makanya itu kita ajukan ke PR, udah dapat PR-nya, terus kemudian akhirnya lempar-lemparan karena kemudian sebelum aku kontak PR-nya Pak Basuki itu ada PR sebelumnya yang kepala IKN sebelumnya sebelum diturunkan atau mengundurkan diri sama dari ke pemerintahan Jokowi, yaitu akhirnya PR-nya harus aku ganti lagi karena PR yang sini udah nggak balas. Jadi PR sini ganti, tapi dia bilang iya kami usahakan Pak ya karena memang jadwal Pak Basuki padat seperti itu. Sudah, tapi ya hubungi ya sampai sekarang pun belum dapat. Itu memang kemudian birokrasi lagi. Lalu cara kakak mengatasi tekanan dari PR untuk mendapatkan akses atau informasi yang diperlukan itu bagaimana? Kalau misalnya kita jadi wartawan tuh kadang-kadang kreatif ya, misalnya tidak dapat foto BRI, kita konsultasi dengan editor atau dengan jurnalis lain misalnya, senior gitu. Kita bisa ganti foto apa nih? Misalnya tidak dapat foto Pak Basuki, kita bisa ganti foto IKN-nya misalnya, gitu kan. Atau kita tidak dapat foto Pak Basuki, kita misalnya dapat foto seremonial, atau bukan seremonial atau perancangan undang-undang ibu kota negara seperti itu kan bisa diatur sebenarnya. Sebenarnya bisa aja kita atur, tapi kan memang ketika ada kebutuhan sosok atau tokoh ya itu agak sulit gitu. Tapi ketika bisa dikondisikan, bisa ditawar-menawar dengan editor, bisa diganti dengan foto lainnya, kita kerjakan seperti itu. Iya sih. Berarti harus cepat tanggap gitu ya? Cepat tanggap gitu. Oke. Tadi kan kita udah bahas tentang tantangan. Jadi sekarang kita mau bahas tentang harapan. Jadi apa yang kakak harapin dari PR dalam memfasilitasi liputan berita? Harapan aku sih lebih bisa diajak kerjasama ya. Dalam arti misalnya kita minta data karena kita butuh cepat, dia pun sebetulnya yang kita harapkan juga dia bisa memberikan data dengan cepat atau memberikan informasi dengan cepat gitu loh. Soalnya ketika kita butuh foto dengan pejabat siapa, tapi kalau tidak bisa ya sampaikanlah dengan segera seperti itu. Jadi kita bisa cari solusinya gitu aja sih. Oke. Menurut kakak bagaimana PR itu dapat membantu meningkatkan kualitas dan kecepatan produksi berita? Nah, PR ini membantu dalam mengakses tempat-tempat atau orang-orang yang sulit kita akses sebetulnya. Misalnya dalam gedung, dalam
akses pejabat, informasi foto-foto pejabat, foto-foto gedung yang memang terbatas seperti itu. Gitu. Atau kalau berhubungan dengan itu kan berhubungan dengan pejabat ya gedungnya, itu bisa dengan akses-akses informasi-informasi yang belum keluar ke publik gitu. Jadi kita bisa akses duluan seperti itu. Itu membantu sih. Nah, lalu kakak kira-kira memiliki saran nggak untuk pihak PR agar lebih efektif atau yang seperti tadi udah kakak jelasin itu ya? Ya, Iya. sebenarnya sarannya itu aja sih. Lebih efektif, lebih cepat tanggap seperti itu aja. Nah, baik. Gitu. Oke. Udah sekian Sekian. aja sih untuk ngobrolnya hari ini. Baik. Terima kasih. Terima Kak. kasih, semoga membantu. Oke, halo Kak, selamat siang. Terima kasih ya udah meluangin waktu untuk ngobrol bareng kami. Jadi sebelum kita mulai, aku akan memperkenalkan siapa yang bakal ngomong dengan Kakak. Jadi halo, perkenalkan nama saya Farel. Di sini ada yang cowok lagi, Dede, dan yang satu lagi Email. Salam kenal Kak. Boleh introduksi Kakak dulu? Halo, nama aku Maharani Anissa, and Ya, oke. Nggak apa-apa. Katanya gimana? Oke, Kak Anissa, jadi hari ini kami ingin tahu lebih dalam soal pengalaman dan perjalanan Anissa sebagai public relation nih. Mungkin bisa dimulai dengan cerita singkat, apa yang membuat Anissa tertarik dan menekuni profesi public relation? sih, oke. Public relation itu kan sebenarnya semuanya berfokus tentang komunikasi. Dan kebetulan emang aku dari dulu sangat komunikatif orangnya, jadi emang jalannya langsung ditarik ke public relation. Jadi fokus ke sana, tapi aku lebih fokus ke bidang di politik untuk public relations-nya, gitu. Oke, thank you Kak Anissa. Jadi pertanyaan selanjutnya bisa dari interview selanjutnya. Oke, halo Kak Anissa. Halo. Ya, salam kenal aku Dede. Di sini aku bakal lanjutin pertanyaan Farel. Tadi kita udah di pertanyaan pertama, kita mau ke second ini ya, pertanyaannya ya. Aku mau nanya, menurut Kak Anissa tuh seberapa penting sih Kak Anissa sebagai PR collab sama jurnalis? Dan gimana sih Kak Anissa tuh bikin kayak berita yang menarik tapi akurat? Itu kan butuh kayak kerjasama antara Kak Anissa sebagai PR sendiri dengan jurnalis kan. Nah, kalau dari Kak Anissa gimana tuh tipsnya, caranya Kak? Oke. Ini aku ambil dari case pengalaman pribadi ya, karena emang tiap bidang itu kan beda ya. Jadi karena aku fokusnya di politik, kebetulan kalau emang di politik itu kita kan ngurusnya individual, bukan sebuah organisasi atau perusahaan, tapi lebih ke satu manusia nih misalkan gitu. Nah itu untuk data yang akurat, yang pasti kita ngambilnya langsung dari orangnya gitu. Beda kalau misalnya di organisasi kan itu nanti harus kolaborasi sama jurnalis betul, karena emang harus ada data-data dari luar, karena data itu yang paling penting kalau kolaborasi antara jurnalis dan PR itu, data harus akurat. Karena ketika keluar dari publik, misalkan datanya nggak akurat, otomatis akan menjadi masalah yang besar, bisa jadi downfall sebuah organisasi, perusahaan, atau orang. So, sih. Jadi memang kalau ditanya seberapa penting banget, karena harus ngejalin hubungan yang erat juga sama jurnalis, sama PR. Gitu, karena kita nggak tahu ke depannya butuh mereka kapan dan gimana gitu. Oke, jadi emang penting ya Kak, karena emang saling membutuhkan Penting. untuk dapetin berita Betul. tapi menarik juga. Oke, Betul. pertanyaan ketiga Kak. Kita langsung aja. Kakak ada nggak kayak pengalaman tertentu yang menurut kakak tuh paling sulit antara mengelola hubungan dari media atau jurnalis itu? Ada kesulitan itu nggak Kak hubungannya? Kalau kesulitan, banyak kesulitannya, karena balik lagi untuk kerjasama sama media itu banyak lobang ya. Lobang yang dimaksud adalah misalkan kita udah dari tim PR udah ngeluarin press release yang sudah akurat dan sudah sesuai, namun untuk dari sisi medianya mungkin mereka merasa kata-katanya bisa diganti nih supaya lebih menarik untuk publik dan lain-lain. Nah, itu yang jadi
sebuah masalah antara PR sama medianya. Karena yang disampaikan ke publik jadinya beda, otomatis outcome-nya juga beda gitu. Itu yang paling sulit sih sebenarnya kalau misalkan dari sisi medianya, mereka sebenarnya udah dapat data yang akurat dari kita, udah dapat press release-nya, cuman tidak mengikuti dari kitanya gitu. Itu sih paling sulit. Kayak takut miskom gitu kali ya kayak. Untuk Jadi miskom. Jadi kayak misalkan dari kita udah ngeluarinnya A, B, C, D, E, mereka malah ngeluarinnya kayak yang beda lagi, walaupun inti ceritanya sama, cuman kan dari penyampaian ke publik itu bisa ngubah 100% pandangan publik ke organisasi atau perusahaan atau orang gitu. itu dari aku aja sih 2 pertanyaan tadi. Kita langsung move aja ke yang cewek Kak. Untuk email boleh. Oke. Boleh. Halo Kak Anissa, aku email. Jadi Halo. pertanyaan selanjutnya, selama jadi PR, nih kakak nih gimana sih cara menangani tekanan dari media yang pingin akses lebih atau informasi lebih yang mungkin sensitif ataupun terbatas, gitu. Gimana tuh? Oke. Jadi kalau misalnya sama media itu udah pasti mereka kan emang job desk-nya adalah untuk menggali informasi terus. Nah sebenarnya kalau tips dan trik dari aku adalah stay dengan press release yang sudah dibuat. Karena emang intinya apa ya, kayak lebih ke arah stay with one story, jadi tetap di satu cerita. Jangan tiba-tiba berubah, karena sekalinya berubah itu jadi sebuah balik lagi lubang buat mereka untuk bikin cerita baru kayak gitu. Cuman emang media itu misalkan udah ada press release pun, caranya itu adalah untuk menjalin hubungan yang baik sama mereka. Jadi cara berkomunikasi sama mereka, entah itu misalkan kalau offline ketemu, ajak kopi dan lain-lain. Kalau online, coba untuk dari cara kita komunikasi ke mereka lebih jujur atau transparan. Cuman tetap stick dari si press release yang udah dibuat ini, supaya nggak ada informasi tambahan yang seharusnya tidak keluar kayak gitu. Gitu. Tapi kayak emang media akan terus ngasih tekanan, itu udah pasti. Karena itu emang job desk mereka. Jadi dari tim PR itu memang hanya cukup menampung dan menjaga aja sih sebenarnya, lebih ke gitu. Oke. Kita ke last question. Jadi tadi kan kakak ngomongin tentang hubungan dengan media. Nah, kakak ada saran nggak nih untuk jurnalis tuh agar lebih efektif dalam bekerja sama dengan PR? Apa ya, mencoba untuk kerjasamanya lebih saling mengerti kali ya, karena kayak menurut aku sekarang itu susahnya karena media juga butuh berita yang di luar kepala yang harus disampaikan ke publik supaya menjual, dengan tim PR ini berusaha untuk kayak kebenarannya di sini. Jadi mungkin saran aku harus ketemu jalan titik tengah sih. Sekarang itu masih susah banget untuk antara PR dan jurnalis itu ketemu jalan titik tengahnya, karena ya satu butuh apa, yang satu butuh apa. Kayak gitu sih kurang lebih kalau dari aku. Oke, thank you Kak Anissa. Kita balik lagi ke Farel ya Kak. Oke, thank you guys. Thank you Kak Nisa buat hari ini. Pertanyaannya sejauh ini itu saja. Kita nggak terlalu panjang-panjang. Kita langsung masuk ke intinya saja. Jadi terima kasih banyak Kak Nisa untuk waktunya. Kita sangat apresiasi waktu kakak untuk yang sudah Anda berikan kepada kita. Ya, makasih banyak ya Kak. Sama-sama, Farel. Thank you. Thank you Kak. Ini aku keluar ya. Ya, Oke. bye-bye. Bye. Kak Nisa. Thank you. Gue kayak gini ada pesta. Udah selesai. Sama Kevin. Oh iya. Udah kemarin belum? Recording. Apa? Enggak, udah